Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin share dua doa, ya. Saya ingin men-share dua doa yang insya Allah doa ini saudara sudah hafal, ya. Satu, saudara sudah hafal doa ini. Yang kedua, doa ini pun famous, ya, terkenal gitu. Ketiga, barangkali juga sering dibaca. Cuman barangkali penggunaannya, ya, artinya secara filosofi, secara kemudian kegunaan, ini yang teman-teman masih suka nggak terlalu memahami barangkali, kecuali ada yang memberitahu seperti sekarang ini. Dan buat yang sudah tahu, mudah-mudahan ini menjadi pengingat, menjadi reminder, menjadi tazkirah sesuai dengan firman Allah, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tidak ada peringatan kecuali memang, tidak ada nasihat kecuali memang ia bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Saya pribadi, ya, walaupun sudah tahu misalkan tentang A gitu, ya, tapi diberitahu lagi tentang A itu manfaat gitu. Nah, doa ini dua doa yang insya Allah saudara-saudara sudah hafal. Ada nggak di antara saudara-saudara yang nggak pinter masak? Ada? Nggak pinter masak. Ada? Kalau ada, doa ini buat dia. Doa ini buat dia. Ada nggak doa, ya, buat orang-orang yang pusing sama istrinya? Jadi nggak tahu cara ngendaliin istrinya, cara nundukin istrinya, cara mendidik istrinya, cara menterbiahi istrinya, ya. Nah, doa ini untuk dia. Atau sebaliknya, ada nggak para istri yang suaminya ini ngaco, ya, ngaco gitu loh, suaminya ngaco, suka bohong, ya, suka nyakitin hati. Orang Sunda nyakitin hati. Hati teh walkie-talkie. Hati. Suka nyakitin hati, suka musingin, ya, tidak membawa manfaat tapi jadi beban. Terus pengen gitu punya suami yang saleh, yang bisa jadi imam, yang manfaat hidupnya gitu. Atau dirinya, ya, atau dirinya dia sendiri gitu loh. Dia lagi nggak tahu nih mau ngapain, mau bagaimana, mau apa sih yang dilakukan. Merasa hina, merasa kecil, merasa nggak guna, merasa nggak ada yang perhatikan, nggak ada yang peduli, merasa miskin, merasa jadi orang yang satu-satunya menderita di dunia ini barangkali. Pengen kemudian keluar, menjadi mulia, menjadi manfaat, menjadi berguna, menjadi dilihat orang, menjadi dipandang sama orang. Bukan berarti pengen gak ikhlas, tapi biar gimana tuh dianggap memang, ya, kalau dianggap gitu, ya, maksudnya keberadaan kita tuh dianggap, diperhitungkan, kan tentu saja berbeda lah gitu sama dengan tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Walaupun sih buat sebagian orang yang udah sampai makomnya gitu, ya, makom mukhlis, ya, buat dia lebih nyaman tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang nganggap. Tapi oke lah. Dalam hubungan sosial, kemasyarakatan, ya, di keluarga, di kantor, di sekolah, di kuliah, di lembaga, di organisasi, di perusahaan, memang biar gimana kalau didengar tuh lebih enak. Nah, bila ada orang yang seperti itu, maka doa ini buat dia. Atau ada yang punya tanah, lagi pengen ngebangun tanahnya supaya jadi ruko-ruko misalkan, atau kontrakan-kontrakan misalkan berpintu-pintu. Pengen tahu mulainya dari mana, bagaimana ceritanya. Kalau emang harus ke bank, bagaimana modelnya. Kalau emang nggak perlu ngutang, bagaimana ceritanya. Ada? Kalau ada, maka doa ini pun buat dia. Dua doa ini buat dia. Dia cari informasi sana sini.
di mana dan siapa yang bisa membantu dia punya anak. Bisa dia berobat, bisa dia kemudian memperbaiki struktur hormonnya barangkali, rahimnya barangkali, dudukan rahimnya bisa nggak? Ada nggak yang bisa betulin dudukan rahim? Kayak dudukan mesin motor aja diperbaiki. Tapi memang begitu gitu. Kita nyari-nyari tahu kan, di mana yang bisa membuat kita bisa punya anak turun. Atau karir, ya, atau karir. Jodoh, anak keturunan, karir. Saudara butuh nih untuk meningkatkan karir. Butuh untuk kemudian menaikkan derajat saudara. Butuh kemudian refresh ya, the new career yang lebih bagus. Nah, doa ini untuk saudara. Saudara nggak bisa ilmu desain grafis, hanya bisa ilmu desain grafis. Doa ini pun buat dia. Oh gila nih, doa ini dahsyat ini. Saudara pengen pakai kerudung, tapi nggak tahu caranya, nggak tahu makainya. Doa ini pun buat dia. Saudara punya jerawat, pengen jerawat ini menjadi kempes dan tidak bersisa. Seperti apa? Ada nggak doa buat supaya ngilangin jerawat? Ada, doa ini buat dia. Apalagi? Supaya duit banyak, betul? Supaya duit banyak, kan perlu. Itu tuh perlu cara, perlu strategi, perlu ilmu, ya. Sampai orang-orang kan nempuh seminar ini, seminar itu, how to cetak money, how to get money, how to earn money, ya. Bagaimana kemudian dapat duit, get or earn money, have money misalkan. Nah, doa ini buat dia. Ada orang yang mobilnya rusak melulu, asal jalan sekilo, mogok sejam. Jalan sekilo, mogok sejam. Nah, kalau begini sih bawa ke Madura aja, kiloin, dijual. Pengen supaya mobil ini jalannya nggak begini, atau pengen tambah cepet larinya. Motor bisa dikilik atau gimana gitu supaya bisa tambah cepet larinya. Gimana caranya? Doa ini buat dia. Doa ini mencakup semua hal. Keren kan? Sedangkan doa ini, begitu yang saya bilang kepada saudara, begitu dekat dengan saudara, karena saudara sudah hafal. Doa ini pun terkenal dan sering dibaca. Saudara ribut, ya, dengan mertua, pengen itu damai. Gimana caranya? Nah, doa ini buat dia. Atau saudara ribut dengan diri saudara sendiri, alias galau, benturan, melu hati, mikir terus otak. Gimana caranya supaya bisa keluar ya dari ketidaknyamanan, masuk ke zona nyaman? Menerima pelajaran kayaknya susah banget masuknya, nggak ada inspirasi, nggak punya ide. Doa ini buat dia, buat dia. Ide, inspirasi, apalagi coba? Apalagi? Pengen traveling ke luar negeri. Gimana caranya ya? Gue bisa kayak lo nih, pergi ke luar negeri nggak pakai duit tuh gimana caranya? Doa ini buat dia, doa ini. Keren lah, pokoknya ini doa buat siapa aja gitu, buat apa saja. Termasuk barangkali bukan sekedar traveling biasa, tapi haji dan umrah. Ya, haji dan umrah barangkali. Apalagi? Pengen apa lagi? Ya, ini doa, Masya Allah. Begitu hebatnya doa ini. Doa ini begitu dekat dengan Anda. Dekat dengan kita. Kenapa? Karena udah diapa, famous, terkenal, sering dibaca. Udah sehari-hari kita bersama dia nih. Udah sehari-hari kita bersama dia, apalagi ketika kita kecil. Cuma karena kita nggak tahu aja, doa ini menjadi tersembunyi, cuma dibaca. Seperti apa doanya? Kita lihat di segmen yang berikut ini. 2 doa kita akan coba hajar
di episode ini sekaligus. Yang pertama nanti di segmen 2, yang kedua nanti di segmen 3. Ya, doa ini yang begitu hebat ya, bahkan bisa bikin anak yang gak nurut jadi nurut. Anak yang lari sana lari sini kalau disuapin makan bisa, kemudian duduk dekat. Semula ibu gak disukai anak-anak karena masaknya gagal dulu, pakai garam keasinan, gak pakai garam kepahitan. Ya, bikin ikan asin jadi manis, bingung kita. Gak pakai gula kok manis gitu. Bikin teh manis pahit lah, bingung gitu. Kayaknya tangannya nggak pas. Doa ini pun buat dia, subhanallah. Laki-laki ya, menjadi laki, menjadi suami, pergi keluar rumah, bukannya pulang bawa ongkos, malah ngabisin ongkos. Gimana caranya doa ini buat dia semua? Sesuai dengan janji saya, mudah-mudahan Allah ridha. Segmen 2 ini kita belajar doa yang pertama. Siap-siap pemirsa, seperti saya sudah sampaikan ke Anda semua. Dan buat yang mendengar atau melihat rekamannya pada hari ini, doanya seperti saya udah bilang, begitu dekat dengan saudara, karena saudara sudah hafal, terkenal, biasa juga mungkin membacanya. Apa itu? Rabbi zidni ilma. Udah hafal kan? Nah, mungkin deh nggak hafal, anak kecil aja hafal ini. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, berikan buatku tambahan ilmu. Bukakan bagiku tambahan ilmu. Anugerahkan untukku tambahan ilmu. Supaya nggak ngelebar kemana-kemana, kan ada ilmu yang nggak berguna, banyak ilmu-ilmu sampah. Ilmu itu berarti informasi juga barangkali. Ya, buat seseorang berguna, buat seorang lain mungkin belum tentu berguna. Tambahin nafi'an. Nafi'an, yang bermanfaat. Nah, kok kenapa bisa dipakai satu doa ini buat banyak hal ya Ustaz? Ya karena segala sesuatu kan butuh ilmu, butuh cara. Nah, yang bisa memberikan metodenya, bisa memberikan caranya ya cuman Allah Subhanahu wa taala. Saudara datang ke konsultan, sebenarnya yang lebih berhak saudara datang ini kan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau konsul nih Pak. Ya kan ini Rabbi zidni ilma namanya. Konsultan itu memberikan ilmu buat kita loh. Bahwa nanti setelah kita minta sama Allah, Allah memberikan petunjuk supaya kita jalani kepada konsultan, ya nggak apa-apa juga. Kita tetap jalan ke dia. Saudara pengen sembuh, saudara datang kan ke dokter nyari tahu gitu loh, tentang penyakit yang saudara derita. Nah, setelah diberitahu itu jadi ilmu, jadi informasi buat saudara. Nah, sebaik-baik yang kita datangi dan kita minta informasinya, ilmunya, pengetahuan akan badan kita, Allah. Kenapa ya? Itu doa ini cocok buat orang-orang yang sakit. Rabbi zidni ilma ya Allah. Pada saat kita mikirin ilmanya itu ilmu yang membuat kita jadi tahu penyakit apa sih yang diderita badan kita, badan anak kita. Jadi doa ini memang indirect ya, tidak secara langsung. Misalkan orang yang nggak tahu masak jadi bisa masak. Ya Allah, mudah-mudahan kau jadikan saya bisa masak. Nggak direct begitu. Indirect ini tidak langsung. Tapi ini doa Masya Allah hebat sekali. Ya Allah, berikan saya ilmu. Ilmu apa? Di urusan ibu-ibu yang supaya bisa masak, ya ilmu supaya bisa masak. Nanti jalannya diberikan sama Allah. Apa jalannya? Banyak lah. Ada tamu lah datang. Tamu dekat tapi jauh. Lalu 3 hari bersama kita. Selama 3 hari itu kita diajarin masak sayur lodeh, sayur sop, ikan gurame, asam manis. 3 hari udah kayak kuliah S1 perhotelan barangkali. Kenapa? Bisa jadi yang Allah kirim bukan teman kita, tapi malaikat Allah yang mengajarkan kita dalam bentuk wujud teman kita. Allah. Kita nyari inspirasi nih, nanya teman, weh, gue punya tanah kosong tuh, diapain ya? Yang lebih berhak didatengin, ditanya, dimintain fatwanya, dimintain kemudian informasi dan ilmunya, ya yang punya tanah inilah, yang punya ilmu di tanah inilah.
yang tahu apa yang terjadi dan akan terjadi, yang tahu apa yang pantas dan tidak pantas. Rabbi zidni ilma. Cuma pada saat kita ngomong Rabbi zidni ilman nafi'an itu, fokus ke sana. Paham bos? Jadi ngefek nih kemana-mana nih. Saya pengen ngomong sama bos, saya minjem duit. Gimana caranya nih supaya bos nerima? Rabbi zidni ilma. Kalau perlu potong, nggak usah ketemu sama bos, bilang saja sama Allah, saya butuh duit ya Allah. Mana caranya? Kan kalau doa yang direct, Allah marzuqni gitu kan, ya Allah berikan rezeki buatku. Yang indirectnya, Rabbi zidni ilma. Tapi kayaknya nggak cukup nih kalau cuma dibagi 2 segmen. Nah apa-apa lah, kasihan juga teman-teman ikutin panjang banget pembahasannya, padahal nggak juga sih. Ya, ini enak juga pembahasan. Bedanya ada saudara. Saudara minta diberangkatkan haji oleh Allah, lalu saudara benar-benar diberangkatkan haji. Sebenarnya saudara terima matang jatuhnya, nggak tahu ilmunya. Padahal kalau tahu ilmunya jadi berkali-kali bisa haji. Ya Allah, Rabbi zidni ilma. Ilma di urusan apa? Ilma di urusan supaya bisa pergi haji. Kalau Allah udah kasih ilmunya, saudara malah bisa keberangkatin orang lain. Kenapa? Karena ilmunya saudara udah pegang. Saudara minta dibangunkan rumah, ya saudara mungkin akan dibangunkan rumah oleh Allah SWT. Kan Allah maha mengabulkan, dia maha rahman, maha rahim, maha mengijabah. Tapi kalau saudara minta ilmunya sama Allah, ya salah. Saudara bisa bikin rumah kedua, ketiga, keempat, kelima, bisa jualan rumah, bisa membangun rumah buat orang lain. Ini dia. Jadi yang kita minta bukan yang matangnya, yang mentahnya, alatnya, toolsnya Allah. Ya insyaallah kita langsung masuk nanti ke doa yang kedua. Ya, silakan saudara renungi, dengarkan, dan saudara coba template terapkan di urusan-urusan yang lain. Rabbi zidni ilma. Pada saat ngomong ilma, pikirin yang lain. Makasih. Untuk apapun doa ini, Masya Allah. 2 doa nih yang saya ajarkan pada hari ini. Berbahagialah teman-teman yang mengikuti, mendengar, melihat, ya, mendapatkan pelajaran tentang 2 doa ini. Masya Allah, ajib, dahsyat, mengagumkan. Saudara yang butuh informasi tentang beasiswa, kan pasti nanya-nanya kan, nyari tahu, buka Google, buka internet, buka apa gitu kan. Terus jalan ke kedutaan ini, kedutaan itu, buka koran ini, koran itu, buka informasi ini, informasi itu, menghubungi kakak kelas yang ada di Australia, Amerika, Kanada, yang ada di Madinah, ada di Makkah. Hah? Kenapa saudara tidak langsung buka server utamanya? Kenapa saudara tidak datang kepada Allah yang menguasai semua perguruan tinggi? Ini dia doanya. Rabbi zidni ilma. Minta beasiswa bos. Jangan cuma buka hal-hal yang sifatnya masih tangan kedua, tangan ketiga gitu loh. Tangan pertamanya aja langsung. Ini dari Allah aja udah informasinya. Kalau Allah udah mau buka, ntar cara-caranya banyak kalau hadirkan. Datang paman lah dari Qatar, lalu bawa informasi, nah dibuka. Nanti Allah yang mengajar. Kalau udah Allah yang mengajar, caranya banyak. Saudara pengen kemudian menjadi penghafal Quran, Rabbi zidni ilma. Sejalan-jalannya ketemu komunitas yang lagi ngapal Quran. Di komunitas itu diajarin, itu buah. Saudara megang senjatanya. Saudara tuh megang toolsnya. Rabbi zidni ilman. Lalu apa Ustaz? Doa yang berikutnya. Doa yang berikutnya nggak kalah famousnya, nggak kalah dekatnya. Sering saudara baca. Allahumma arhamna bil Quran. Itu dia doanya. Waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Nah, sadar enggak tuh? Wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna inhuma nusina
wa'allimna minhuma jahilna. Wa'allimna, ya Allah ajarkan kami, minhuma jahilna. Saudara datang ke tempat kursus, minta guru dong, lalu dikirimin guru masih tempat kursus, saudara udah senang. Apalagi yang datang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengirimkan malaikat-malaikat dan hamba-hamba yang udah dipilihnya. Wih, pasti keren. Udah pasti keren, pasti dapet deh tuh. Gimana caranya supaya saya bisa lunas utang? Ada doanya barangkali. Dan pasti ada doanya, dan memang ada doanya. Misalkan Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a, atau pakai qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya, dan seterusnya. Tapi saudara lupa minta ilmunya supaya bisa ngelunasin utang. Itu juga sama pentingnya dengan minta langsung dilunasin itu. Supaya apa? Supaya bisa di kemudian hari saudara punya utang lagi, tahu caranya. Udah tahu duluan itu. Ibarat kata gini, saudara udah tahu basic masak, saudara bisa ngembangin masak ini, masak ini, masak itu, masak ini, masak terus masak apa aja. Betul nggak? Saudara udah tahu basic cara pakai mobil apa aja udah bisa. Wa'alimna minhuma jahilna. Ya, warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Nih di sini nih, wa'alimna minhum jahil. Suka nggak sadar kan orang? Iya benar juga ya. Kan doa udah saudara hafal. Apalagi dulu udah pernah dijelaskan kan lewat layar kaca, ya. Allahumma arhamna bil Quran. Kalau saudara sudah dirahmati, dan bil Quran loh, Allah merahmati bumi ini dengan matahari aja udah hidup banget bumi. Padahal Al-Quran lebih hebat, lebih kuat, lebih masya Allah lagi ketimbang matahari. Allah kasih air aja, Allah merahmati manusia dengan air, udah masya Allah. Apalagi kalau Allah merahmati manusia dengan Quran. Saudara bilang di dalam pekerjaan Allah marhamna bil Quran. Ya Allahumma arham pekerjaan anak, gitu loh. Allah marham kantorana, Allah marham warungana, Allah marham tokonana. Paham maksudnya? Paham? Ya Allah berkahi misalkan TV nana, TV kami ini, pekerjaan kami ini. Allah marham dompetana. Oh, ya Allah berkahi dompet kami. Ini istilahnya gitu ya. Allah marhamna. Nah ini bisa dibawa kemana aja. Termasuk di urusan anak-anak. Ya Allah, Allah marham Hafiz, Wirda, Kumi, Kun, Aisyah bil Quran. Maka dia ini bakal lebih hebat lagi ketimbang Allah menyinari bumi dengan mataharinya, menerangi kemudian malam dengan gemintangnya, dengan bulannya. Dua tuh doanya udah saya ajarin, tinggal dikembangin. Rabbi zidni ilma, atau boleh nanti diganti supaya domirnya jadi domir nahnu. Rabbi zidna, ya, ilman nafi'an. Rabbi zidna ilman nafi'an. Pakainya domir na. Nah itu jadi bukan cuma buat kita, tapi buat istri atau buat suami, buat anak-anak, buat keturunan, buat orang tua, keluarga, se-Indonesia, buat dunia. Rabbi zidna ilman nafi'an. Nah, satu lagi Allahumma arhamna bil Quran. Nggak perlu dicatat kali dah, ini mau udah hafal. Yang penting diamali. Kelihatan bego banget nih, nggak bisa ngerjain apa? Udah, Allahumma arhamna bil Quran sama Rabbi zidna. Nggak bisa ngerjain skripsi, nggak tahu kan? Allahumma arhamna bil Quran sama Rabbi zidna. Nggak tahu nih nyelesain PR. Rabbi zidna ilman. Rabbi zidna ilman. Allahumma arhamna gitu. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhum ma nusina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi zidna ilman nafi'a. Amin ya Allah rabbal alamin. Insyaallah kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tausiah di YouTube, jangan lupa ya, like, follow, dan subscribe YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.